Jadi ini adalah alat yang udah bertahun-tahun gua pakai ya. Ini adalah alat untuk potong styrofoam. Nah, ini akan aku tunjukin di video ini gimana cara bikinnya untuk alat ini dan hasilnya nanti akan seperti apa. Oke, langsung aja gua tunjukin untuk spesifikasi dari alat ini, guys. Ya, ini adalah alat pemotong gabus yang gua bikin sendiri dari bahan-bahan yang sangat sederhana ya, guys. Di sini untuk mejanya gua pakai triplek ukuran 1 cm seperti ini, triplek biasa. Kemudian mejanya menggunakan kayu yang sederhana sekali seperti ini dengan lengan kayu juga seperti ini. Kemudian untuk alat potongnya di sini saya menggunakan kawat Michelin atau kalian bisa temukan di senar gitar. Nah, ini gua pakai senar gitar yang nomor 2. Karena kalau kita pakai nomor 1 terlalu tipis ya, terlalu kecil, nanti cepat putus seperti itu. Nah, ini masih ada ujung dari senar gitarnya. Kemudian untuk di sini penjepitnya gua pakai penjepit buaya seperti ini yang sudah terhubung dengan kabel kecil menuju ke adaptor. Ini sisi sisi negatif. Di bagian bawah ini ada sisi positifnya. Kalian bisa bolak-balik terserah. Terus untuk adaptornya sendiri di sini gua pakai yang merek Mayfair. Ya, kalian bisa pakai merek apapun. Yang penting untuk outputnya di sini 12 volt 2 ampere untuk arusnya. Terus untuk lengannya sendiri kita bikin seperti ini ya. Kita bikin seperti ini, lengannya dari kayu bisa, dari apapun bisa, yang penting di sini ada pegasnya. Ini gua pakai untuk tali dari ban dalam sepeda motor. Nah, biar dia tetap tegang, nah, tetap kenceng kayak gini ya, bisa pegas kayak gini. Nah, tujuannya biar senarnya ini tetap lurus. Nah, hal yang perlu kalian perhatikan di sini adalah posisi dari senarnya di sini. Ini harus tegak lurus dari sisi depan tegak lurus. Dan dari sisi samping juga harus tegak lurus ya teman-teman. Jadi kalian pakai penggaris siku untuk mengukur dari tingkat kelurusan dari senar gitarnya seperti ini. Oke, langsung aja kita tes untuk performa dari alat yang gua bikin sendiri ini, dari trik biasa untuk potong gabus. Untuk ketebalan gabusnya sendiri bisa macam-macam, bisa tipis atau yang tebal pun bisa. Oke, langsung aja kita coba tes. Tancapkan ke sumber listrik dulu untuk adaptornya ya. Nah, ini sudah nyala dan ini sudah panas teman-teman. Tapi kalau terkena tangan nggak ada masalah ya, maksudnya cuman anget aja kayak gitu. Oke, langsung aja kita tes untuk potong. Nah, ini nyaman sekali teman-teman. Nah, langsung terpotong dengan sempurna ya. Jadi di ujung-ujungnya pun juga rapi banget. Oke, kita coba potong lurus. Nah, kayak gini aja. Ini sudah terpotong dengan rapi dan cepet banget. Ini ketebalan 2 cm loh ya, 2 cm. Nah, kayak gini enak banget buat potong. Kalian bisa bikin karya apapun, huruf ataupun ornamen dari gabus dengan mudah banget kalau pakai alat ini. Sekarang kita coba untuk tes potong dengan ketebalan gabus yang lebih tebal ya. Ini tebalnya 5 cm. 5 cm. Kita langsung coba potong di sini. Untuk ketebalan gabus yang berbeda atau lebih tebal, hasilnya juga masih rapi. Tapi untuk pengerjaannya lebih lambat ya, karena dia harus potong dengan ketebalan yang lebih tebal kayak gitu. Beda dengan pada saat kita coba dengan ketebalan gabus yang lebih tipis kayak gitu. Tapi hasilnya tetap rapi teman-teman. Bahkan setipis ini pun bisa langsung kita potong dengan mudah. Rapi banget ya. Nah, gimana kalau kita mau potong dengan ketebalan yang lebih tebal lagi, misalkan 10 cm gitu ya. Oke, langsung aja kita coba nih. Untuk ketebalan 10 cm ya. Nah, ini misalkan kita tumpuk seperti ini, langsung kita potong secara bersamaan. Ini tebalannya 10 cm ya. Tetap masih bisa bekerja dengan baik teman-teman. Jadi ketebalan gabus berapapun, yang penting masih bisa muat dengan space yang ada di sini yang bisa kalian buat. Ini bisa terpotong dengan sempurna. Bahkan untuk model-model yang aneh-aneh atau meliuk-liuk itu juga bisa dilakukan secara bersamaan seperti ini. Ya. Nah,
ini 10 cm masih bisa terpotong dengan bagus dan lurus tentunya. Kayak gitu. Nah, hal yang perlu kalian perhatikan lagi di sini saat pemotongan adalah ini di sisi ini ya. Nah, jadi kan ini tadi ada sisi positif di bagian bawah di sini, kemudian yang sisi negatif ada di bagian atas. Kalau kalian pengen nyantai ngerjain gabusnya, ini tinggal dipanjangin aja, maksimalkan lah kayak gitu dari ujung ke ujung. Tapi kalau kalian pengen lebih cepat atau tingkat kepanasannya ini lebih panas gitu ya, lebih tinggi, kalian tinggal turunin aja atau jarak antara min dan plus diperpendek kayak gini. Nah, tinggal dicolokin di sini. Bisa diarahkan ke atas, bisa diarahkan ke bawah, tergantung selera kalian. Kalau pengen cepet tinggal diturunin, kalau pengen nyantai pelan-pelan ngerjainnya bisa ditaruh di paling ujung atau bahkan di sini ya. Nah, di sini nggak apa-apa. Kayak gitu. Jadi ini lebih nyantai atau lebih panasnya lebih rendah kayak gitu. Begitu juga sebaliknya, kalian bisa atur di sisi atas ataupun di sisi bawah kayak gitu ya. Jadi bisa dinaikkan atau diturunkan. Ketika panjang dari jarak min dan plusnya ini lebih lebar, lebih panjang, itu panasnya juga akan menurun. Dan bisa kalian gunakan untuk memperpanjang atau biar nyantai kerjanya kayak gitu ya. Nah, biasanya kalau gua bikin bentuk yang simetris atau biar hasilnya lebih bagus gitu ya, gua bikin malnya dulu kayak gini menggunakan kertas duplek, kertas yang lebih kaku ya. Terus bisa kalian beri lem dulu. Kalian bisa beri lem sedikit dan bisa langsung ditempel di medianya. Nah, seperti ini. Ini hanya untuk merekatkan ke sini aja, nanti akan bisa dilepas lagi. Terus baru kita potong kayak gini ya. Nah, terus tinggal kita ikutin aja bentuknya. Ini hasilnya nanti bisa lebih bagus teman-teman, karena nggak goyang-goyang ya, nggak geter ya. Tangan kita bisa tinggal mengikuti dari bentuk malnya aja kayak gini. Nah, tinggal kita paskan, kita lem biar nempel dulu, baru nanti kita bisa potong sesuai dengan bentuk yang sudah ada. Oke, seperti ini ya. Baru kita lepas lagi untuk malnya. Nah, hasilnya juga rapi banget. Ini juga bisa kalian terapkan di ketebalan gabus yang berbeda. Dan kalau kalian pengen lebih cepat lagi dalam proses pengerjaannya dengan mal yang sama seperti ini, kalian tinggal tempelin aja ke gabus atau media yang ingin kalian potong. Tanpa menggunakan lem, kalian juga bisa menggunakan jarum pentul seperti ini. Tinggal ditancepin aja. Beri 3 buah atau 4 ya, sesuai dengan besar media yang kalian potong. Nah, seperti ini lebih baik sebenarnya karena dia nggak muter kayak gitu. Oke, ini ketebalan gabusnya 5 cm ya, langsung aja kita potong. Nah, dia terjaga untuk posisinya karena menggunakan jarum pentul seperti ini. Kalaupun ada yang kurang rapi, misalkan nggak siku, bisa kalian ulangi langkah ini. Jadi ini setipis apapun juga bisa potong ya. Tinggal disesuaikan dengan bentuk yang sudah kalian buat aja. Nah, misalkan ini kan ada nggak rapi, tinggal diulangi aja langkahnya. Nah, kayak gini. Oke, sudah selesai, tinggal kita cabut lagi untuk malnya dan hasilnya pun juga keren banget guys, terpotong rapi. Ini juga bisa kalian pakai untuk ketebalan gabus yang lebih tebal lagi, atau misalkan kalian bikin 2 langsung itu juga bisa, tinggal ditumpuk, dikasih mal dan ditancepin untuk malnya ke gabus menggunakan jarum. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat teman-teman. Kalau ada pertanyaan bisa langsung aja komen di bawah. Gua Rolando, kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.